Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, arus, arus. Halo Page Basaro, selamat datang kembali di Basaro Channel. Konten Basaro Channel kali ini akan membahas sebuah legenda yang dikisahkan turun-temurun di kalangan suku Dayak, terutama subsuku Dayak Bakati, Dayak Banyadu, dan Dayak Bangahe. Legenda tersebut mengisahkan kisah upaya invasi kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada di tanah Kalimantan, terutama di bagian barat Pulau Kalimantan. Sebagai catatan, suku Dayak kuno adalah suku yang tidak mengenal aksara, sehingga bukti sejarah berupa tulisan tidak akan pernah ditemukan untuk membuktikan kebenaran sejarah yang akan kami bahas ini. Sumber sejarah yang kami bahas ini berasal dari tutur lisan yang diturunkan secara turun-temurun di kalangan Dayak Bakati, Dayak Banyadu, dan Dayak Bangahe, terutama dari garis keturunan kerajaan Bangkule Rajak. Tapi sebelum mulai, bagi Page Basaro yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih dan mari kita mulai pembahasannya. Nama kerajaan Majapahit tentu tidak asing bagi sebagian besar dari kita, karena kerajaan besar yang pernah mempersatukan Nusantara ini sudah diajarkan buku-buku pelajaran sejarah. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Pada masa Hayam Wuruk, wilayah kekuasaan Majapahit membentang luas di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, serta wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Kejayaan Majapahit tidak bisa dilepaskan dari peran Gajah Mada. Dia merupakan sosok penting sehingga Majapahit mampu melewati masa sulit akibat pemberontakan, kemudian membawanya menuju puncak kejayaan. Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi pada tahun Saka 1258 atau tahun Masehi 1336. Ia menjadi patih sebelum Hayam Wuruk diangkat menjadi Raja Majapahit. Selama menjabat sebagai patih di kerajaan Majapahit, Gajah Mada memiliki misi untuk mempersatukan Nusantara dengan sumpahnya yang terkenal, yakni Tan Amukti Palapa. Dalam upayanya mempersatukan Nusantara, Gajah Mada memiliki kekuatan militer yang sangat disegani dan kemampuan diplomasinya yang mumpuni. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di tanah Kalimantan, Gajah Mada langsung berhasil menaklukkan Tanjung Pura yang terletak di bagian barat Pulau Kalimantan. Namun tidak demikian dengan sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh suku Dayak. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Bahanapura atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Kerajaan Bangkule Rajak. Kerajaan kecil suku Dayak tersebut terletak di daerah Mempawah, Kalimantan Barat, dan pada masa invasi Majapahit itu, Kerajaan Bahanapura dipimpin oleh Raja Arya Magat atau yang lebih dikenal dengan nama Patih Gumantar. Ketika mengetahui Tanjung Pura sudah dikuasai oleh Majapahit, Arya Magat atau Patih Gumantar mulai mempersiapkan mata-matanya untuk mengawasi pergerakan pasukan Majapahit. Ketika mengetahui bahwa pasukan Majapahit yang membawa ribuan prajurit dan dipimpin langsung oleh Patih Gajah Mada mulai bergerak menyusuri Sungai Mempawah menuju pusat kerajaan Bahanapura,
Arya Magat segera melaksanakan ritual mangkok merah ke seluruh daerah sub-suku Dayak Bakati, Banyadu, dan Bangahe. Segera bala bantuan pasukan dari ketiga sub-suku Dayak berdatangan menuju pusat pemerintahan di Bahana beberapa hari sebelum ribuan tentara Majapahit tiba. Ketika pasukan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada tiba di Bahana, mereka langsung disambut dengan pekikan perang Dayak yang disebut Tariu, yang dipekikan oleh ribuan pasukan Dayak. Tariu merupakan teriakan panjang melengking yang dimaksudkan untuk mempersilahkan roh Kamang Tariu untuk merasuki pasukan perang Dayak dan membuat pasukan tersebut memiliki semangat membara dan haus darah. Ketika mendengar pekikan Tariu, pasukan Majapahit yang terkenal akan kekuatannya dan telah berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara seketika menjadi ciut nyali, menangis, dan gemetaran. Adapun yang membuat pasukan Majapahit gemetaran dan ciut nyali adalah karena mereka telah dirasuki oleh Kamang Layo, sebuah entitas roh yang telah dipanggil oleh suku Dayak untuk membuat pasukan musuh menjadi tak berdaya. Menyadari pasukannya tidak akan mampu mengalahkan pasukan suku Dayak yang melindungi Bahanapura, Gajah Mada memohon untuk dipertemukan dengan Arya Magat, raja dari kerajaan Bahanapura. Dengan kemampuan diplomasinya, ia mengatakan kepada Arya Magat bahwa kedatangannya bukan untuk berperang, melainkan untuk menggabungkan kekuatan agar mampu menghadapi invasi bangsa Mongol yang saat itu sedang gencar-gencarnya melakukan perluasan wilayah di Nusantara. Gajah Mada bahkan meminta Arya Magat membantunya untuk mengirimkan pasukan Dayak menuju negeri Siam di daerah Thailand untuk bersama-sama dengan pasukan Majapahit menghadapi tentara Kekaisaran Mongol. Gajah Mada kemudian memberi sebilah keris kepada Arya Magat sebagai pertanda terbentuknya sebuah hubungan. Keris tersebut bernama keris Susuhan yang hingga saat ini masih disimpan oleh keturunan Arya Magat. Meskipun telah dijanjikan akan memberikan imbalan oleh kerajaan Majapahit, Arya Magat tidak pernah mau tunduk pada kemauan Patih Gajah Mada, dan ia tidak pernah mengirimkan pasukan Dayak ke negeri Siam. Konon, sebutan Patih Gumantar yang disematkan kepada Arya Magat karena ia tidak mau tunduk kepada Gajah Mada dan berhasil membuat Gajah Mada beserta pasukannya ciut nyali dan gemetaran ketika menghadapinya dan pasukan dari ketiga sub-suku Dayak. Karena Bahanapura atau Bangkule Rajang tidak dapat ditaklukkan oleh Majapahit, maka nama Bahanapura pun tidak pernah dicantumkan dalam literasi-literasi peninggalan kerajaan Majapahit. Dan tentu saja, Majapahit tidak akan pernah mencantumkan kekalahannya yang memalukan dalam catatan sejarah kerajaannya. Kabar mengenai bertekuk lututnya Patih Gajah Mada kepada Arya Magat akhirnya tersebar di segenap pelosok Kalimantan, termasuk sub-suku Dayak Biaju, yang akhirnya berhasil mengayau kepala Arya Magat alias Patih Gumantar. Dalam tradisi kayau suku Dayak, semakin sakti seseorang, maka ia akan menjadi target kayau yang sangat diincar. Nah, Page Basaro, demikianlah pembahasan Basaro Channel mengenai Patih Gumantar dan pasukan Dayaknya yang berhasil membuat prajurit yang dipimpin Gajah Mada ciut nyali dan gagal menguasai Bahanapura atau yang dikenal dengan nama Bangkule Rajang. Seperti yang kami sampaikan di awal video, bukti sejarah yang kami bahas ini tidak akan pernah ditemukan dalam catatan literasi kuno suku Dayak atau kerajaan Bangkule Rajang, karena pada dasarnya suku Dayak kuno tidak mengenal aksara. Jika Page Basaro menyukai konten Basaro Channel kali ini, silahkan tekan tombol suka, berikan komentar positif, dan bagikan konten-konten Basaro Channel di media sosial masing-masing. Sampai jumpa di konten video Basaro Channel selanjutnya.
adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata, arus arus arus.